Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sebuah hadis yang menyangkut tentang masalah hukum, yakni hadis yang populer ya. Hadis yang selalu kita dengar, yakni kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka perbuatan atau perkara itu akan menjadi terputus atau kurang barokahnya. Nah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, apakah setiap perkara atau segala sesuatu yang harus kita kerjakan dianjurkan untuk membaca basmalah? Nah, ternyata hukum membaca basmalah di sini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Kapan kita wajib membaca basmalah? Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, di saat kita membaca suratul Fatihah dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, wajib seorang itu untuk baca basmalah di saat baca Fatihah. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi dalam mazhab Imam Ahmad, misalnya yang di Mekah, kalau kita di Mekah biasa mereka tidak baca basmalah. Atau andai kata baca basmalah, dia sir, artinya tidak jahar, tidak terang bacaannya. Sehingga langsung kita dengar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi bukan berarti mereka itu tidak baca basmalah. Bisa jadi dia baca, cuma pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Karena menurut mereka baca basmalah pada saat ini sunnah. Yang kedua, hukum baca basmalah itu adalah haram. Kapan orang haram membaca basmalah? Yaitu di saat mengerjakan yang haram, dan haram itu namanya haram zati, haramun zatiun, yang haram yang memang perbuatan itu kapanpun dan dimanapun haram untuk dikerjakan, misalnya zina. Nah, ada namanya haram aridhi, haram yang disebabkan oleh faktor tertentu. Perbuatan ini sebenarnya tidak haram, tapi karena ada faktor tertentu itu menyebabkan haram, maka baca basmalah di sini tidak termasuk haram. Misalnya wudhu dengan air yang dirampok, air yang dirampas. Di sini membaca basmalah di saat wudhu itu tidak diharamkan. Kemudian yang ketiga, sunnah. Nah, sunnah ini ada 2, yaitu ada sunnatun ainiyah, ada yang sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu adalah sunnah setiap individu, setiap orang sunat untuk membaca basmalah. Misalnya baca basmalah di saat baca Al-Quran. Nah, kemudian ada namanya sunnah kifayah. Itu sunnah yang apabila dilakukan oleh satu orang itu sudah cukup. Misalnya ada orang yang berhubungan suami istri. Andai kata satu yang membaca basmalah, maka kedua-duanya dilindungi daripada perbuatan syaitan. Kemudian misalnya makan secara berjamaah, makan dalam satu nampan. Nah, satu orang yang membaca basmalah di sana, maka semuanya yang makan itu dilindungi daripada syaitan. Keempat, makruh baca basmalah. Di mana makruh tempat baca basmalah? Yaitu di saat mengerjakan sesuatu yang makruh. Itu pun yang makruh yang zati namanya. Makruh yang artinya kapan saja dan dimanapun dikerjakan itu makruh. Salah satu contoh adalah misalnya baca basmalah di saat merokok. Itu hukumnya makruh. Akan tetapi kalau makruhnya aridhi, misalnya makan bawang mentah yang bikin mulutnya menjadi bau, itu tidak dimakruhkan untuk membaca basmalah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mubah. Kapan mubah? Artinya tidak disunatkan, tidak diharapkan, tidak dimakruhkan, yaitu di saat mengerjakan sesuatu yang dibolehkan. Misalnya dicontohkan di sini adalah kanaklil mata dimakanin ila makanin akhar, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka itu tidak dimakruhkan. Ya, sekedar ini pembahasan tentang basmalah. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita dan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasine kebun surga.